Islam supaya masuk Kristen. Enggak usah, saudara-saudara, enggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba. Jadi syaraf otaknya sudah rusak. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi kita di sini ya. Dan masih dalam seputar para mualaf yang ada di Yayasan Sekolah Mualaf Indonesia, Kota Semarang dan sekitarnya ya. Dan tentu saja yang ada di depan kita ya, kalau kalian lihat ini bukan suster, tapi adalah seorang mualaf juga ya. Iya, insya Allah. Boleh perkenalkan diri Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Andriani. Saat ini saya salah satu santri di Sekolah Mualaf Indonesia, yang dimana base campnya di Jalan Lemper Tengah, Gang 4. Lemper? Lemper. Lemper, bukan lemper ya? Oh bukan dong. Okay. Oh lemper kayak saya nanti. Oke, kalau gitu silakan. Gimana kok? Nyanyi apa? Pujian. Nyanyi pujian kan? Atau mau stand up? Stand up komedi? Oh, ini bukan lagi ajang stand up ya? Enggak dong. Oh, ya, lagi ajang kesaksian guys ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, mualaf dari tahun berapa? Saya mualaf dari tahun 2017. 2017. Ya. Hampir mirip ya? Iya, Kak Natali dari tahun 2016. Ya, beda sedikit. Sebenarnya udah bukan mualaf ya kok ya? Tergantung sih. Iya, katanya kalau mualaf kalau 3 tahun. Kemarin nggak salah MUI hasil meetingnya itu kalau dalam mualaf itu ya lebih dari 2 tahun masih nggak ngerti Islam dan kondisinya itu masih terpuruk. Ya mungkin secara ekonomi masih susah gara-gara pilihan mualafnya. Sekali lagi ya bukan karena dia malas ya, tapi karena pilihan dia jadi mualaf, itu masih dikategorikan mualaf. Ya. Gara-gara misalnya dia pindah Islam terus dikucilin, ya hidupnya jadi berantakan dan sebagainya, itu masih ya jadi masih inilah, masih debatable kalau kita bilang. Oke. Terus kalau boleh tahu, kita bilang mantan kafir aja lah kalau nggak mau dibilang mualaf ya. Jangan dong. Jangan dong. Kalau dibilang mantan kafir tuh kesannya kayak gimana Iya. gitu loh. Masih belum bisa terima kok. Aku kan sudah menerima Allah lahir dan batin insya Allah. Kan mantan. Oh iya sih, mantan. Oke. Kalau boleh tahu, Ya. itu ceritanya gimana sih? Ceritanya sebenarnya kayak Harusnya mulai pada suatu hari. enggak deh. Kayaknya semuanya hampir sama. Semua mualaf mungkin backgroundnya masuk Islam itu karena menikah. Nggak semua kali. Ya, iya sih. Tapi kan ibaratnya kalau banyak yang saya dengar seperti itu. Termasuk saya mengakui kalau saya juga seperti itu kok. Kalau boleh tahu Jawa ya? Tuh, kalau umpamanya ditanya aslinya dari mana, saya juga bingung kok. Saya lahir di Bogor. Ibu saya dari Semarang. Iya. Bapak saya dari Surabaya, tapi Gini. opa saya itu dari Ambon. Oh, tapi nggak ada muka-muka timurnya? Nggak ada ya? Kan suku itu bukan tergantung tempat lahir, tapi kan Dari mana? lu suku apa gitu? Oh, kayaknya ya Jawa lah. Bokap kan? Iya. Apa orang Jawa? Jawa. Oke. Jawa yang Kristen. Jawa yang Kristen. Kristen ya, karena memang ada namanya GKJW juga ya, Iya. Gereja Kristen Jawa Protestan. Iya. Oke. Terus
Gimana? Pada suatu hari Pada suatu hari. tiba-tiba ada cahaya datang. Hidayah saya datang itu pada saat saya bertemu sama seorang laki-laki kok. Wih, gondrong. Enggak. Oh, bukan. Saya bertemu sama beliau ini, umurnya selisihnya sama saya tuh jauh kok. Sopan ya beliau. Iya. Ya, karena memang, pengen nangis. Ya emang apa namanya, memang kayak guru, teman. Sebelumnya, sebelum saya kenal sama suami saya single parent kok. Oh, 11 tahun saya hidup sendiri. Jadi dulu saya menikah sama laki-laki yang dari Manado. Kami sama-sama dari Nasrani. Protestan. Iya, tapi karismatik. Beneran nangis. Terus? Dari karismatik. 11 tahun saya hidup sendiri. Sama suami yang pertama itu saya nikah cuma 4 bulan. Cepat banget. Iya. 3 bulan saya hamil, suami saya kecelakaan. Masya Allah. Artinya pisah karena Maut. mau memisahkan. Iya. 11 tahun saya hidup sendiri. Saya memutuskan tali persaudaraan sama keluarga suami saya. Suami saya Manado. Kalau sebenarnya nggak mau saya sebutkan kan ini pasti nanti ditonton banyak orang ya, karena selama ini saya menyembunyikan fam dari keluarga suami saya. Karena pada saat suami saya meninggal, di saat dunia saya runtuh itu, mami mertua saya itu mengatakan kalau umpamanya karena saya masih muda, saya kan waktu itu masih 25 tahun kok. Oke. Anak saya mau diambil. Oh, Saya pemikiran saya bukan kucing yang ibaratnya habis melahirkan terus anak saya ya. diambil begitu aja, terus saya meninggalkan rumah. Akhirnya saya ikut sama saudara yang di Semarang. Backgroundnya masih Nasrani, malah keluarga kalau itu Ambon asli kok. Bude saya itu nikah juga sama Ambon, jadi kan memang ada fam dari Ambon. Fam Dan itu apa? keluarga, marga. Oke, marga. Nah, bude saya juga nikah sama orang Ambon. Nah, kakak Anak ikut sama kakak kan? enggak sama saya. Nggak jadi diambil tadi kan? Enggak, Oke. karena saya kan meninggalkan rumah. Oke, meninggalkan rumah. Iya, Ya kalau diambil anaknya juga meninggalkan rumah. iya sih. Tapi kan mereka nggak tahu Oke. saya kemana. Makanya nama marga suami saya kan tidak tercantum di nama anak saya saat ini. Oke. Sudah itu 11 tahun saya hidup sendiri sama anak saya, tapi saya hidup menumpang di rumah kakak keponakan. Kakak keponakan. Apa ya? Anaknya Adik nenek, adik kakek gitu. sepupu berarti ya? Sepupu dong. Iya sepupu. Kenapa ini keponakan gitu? Sepupu. Pendeta kok. Pendeta. Oke. Karismatik juga. Beda gereja. Dia dari Betani. Dia Betani. Malah dia bisa jadi pendeta itu karena dulu di Betani Ambon. Oke. Kakak saya itu. Nah dari situ 11 tahun saya hidup sendiri, padahal saya juga punya teman laki-laki yang muslim. Malah sampai berapa tahun gitu saya hubungan, lebih dari 3 tahun mungkin ya, tapi tidak bisa menarik saya ke Islam Nggak sanggup ya? karena dia sendiri Islamnya nggak bagus. Oke. Malah bisa Dia udah coba narik atau dia berusaha nggak sanggup ilmunya? untuk menjalankan sholat aja kayaknya dia masih bolong-bolong gitu loh. Jadi nggak ada yang menarik di dia bagi saya. Dia ada Menawarkan tapi nggak bisa menarik saya. Kalau saya pengen kamu aja masuk ke saya gitu. Badannya kecil. Badannya kecil. Iya. Tapi bukan King Kong badannya besar ya kok. Soalnya nggak sanggup kan? Karena badannya lebih besar dari saya gitu kan kok. Nah di situ saya ketemu sama beliau ini yang jadi suami saya yang kedua. Selisih umur saya sama suami saya 27 tahun kok. Waduh, 50-an dong waktu itu. Iya. Pada saat itu suami saya umur 53 tahun, saya umur 37 tahun. 37 sama 27? Iya, 37 kan 11 tahun nggak nikah kan? 37 sama 53. 53, nggak 20-an dong. 20. Piro say? Waduh, ini selisih umur sendiri nggak tahu.
Berapa? 16. 16? Iya. Oh iya kali ya. Lupa saya. Tadi kok terkejut aku 20. Oh iya 60-an ya kok ya. Iya. Wah, ini pedofil. Bener 63 kok. 63. Iya 63. Oh, bukan. Karena saya nikah sama beliau 8 tahun. Cuma 8 tahun. 63 bukan 5. Bener. Nah, beliaunya kelahiran 53. Tahun 53 lagi. Berarti bener kan 27 tahun kan? 26. Oh 26. Kurang setahun lah, kurang setahun. Dimaafkan kalau kurang setahun. Ini Nah, timbangan biasa nih pasti. Saya tertariknya dengan beliau itu setiap kali saya ngajak jalan atau ya namanya kan lagi pendekatan ya kok ya, kan pengen lah jalan berdua atau gimana, beliaunya nggak mau kok. Maksudnya gini, nanti habis maghrib jalan ya. Oh udah bisa. Nanti kalau habis maghrib jalan berarti nanti saya nggak bisa sholat isya dong di masjid. Selalu bilang kayak gitu. Ya kan sholat isya panjang waktunya. Setahu saya seperti itu kan, bisa mau dikerjain jam berapa aja bisa, nggak bisa karena aku wajib. Subuh. Karena aku wajib ke masjid. Nah di rumah juga bisa sholat. Saya kan taunya kayak gitu. Saya kan belum tahu kalau umpamanya ternyata di Islam itu bagi laki-laki itu wajib ke masjid. Dari situ tuh dapat ilmu satu. Lebih dianjurkan lah, bukan wajib lah. Hah? Kecuali Jumatan ya. Diwajibkan dong kok. Wajib. Loh, kok jadi wajib ke masjid? Bagi Sholat laki-laki. Bagi laki-laki kan wajib ke masjid kalau sholat. Enggak? Enggak. Gimana? Sebaiknya. Oh sebaiknya. Iya. Oh salah saya. Wajibnya Jumat. Oh iya. Jumat. Oke. Pokoknya seperti itu, setiap mau jalan tuh selalu kayak itu karena bagi orangnya tegas. Iya. Waktu dan di masjid. Lah kan saya kan ibadatnya yang kayak dulu ABG kan, semua laki-laki yang deket sama saya selalu tunduk takluk. 30-an ABG dia. 30-an ABG dia bilang guys. Enggak, waktu masih ABG kalau pacaran kan otomatis si lelaki kan selalu mengikuti apa kata perempuan. Iya. Kok ini enggak? Terus selalu mengutamakan agamanya dia gitu loh kok. Nah, terus pada suatu hari itu saya tuh kalau ngantar anak saya sekolahnya masih di yayasan Katolik pada saat itu. Meskipun saya Nasrani tapi sekolahnya di yayasan Katolik. Apa namanya? Selalu kan kita berdua tuh kalau mau berangkat boncengin anak saya tuh selalu anak saya tuh nyanyi-nyanyi lagu pujian kok. Pada saat itu kan saya kayak ada masalah dengan kakak saya. Saya tuh bilang gini, aku pengen nikah sama siapa. Kalau saat ini saya diajak nikah sama siapapun, saya terima. Sampai ngobrol. Padahal itu aku nyanyi lagu tak terbatas kuasamu Tuhan, yang kayak gitu loh kok. Tapi saya bisa kayak ngomong kayak gitu. Terus beliau langsung ngajak saya nikah. Ya udahlah. Ya orang lu kodein. Apa? Enggak. Beliau tuh tahu. Dulu kan saya dulu sekolah minggu kok. Di gereja. Urus sekolah minggu. Iya. Beliau juga kayaknya nggak mungkin deket sama saya karena dia taunya saya guru sekolah minggu. Tapi nggak boncengan. Boncengan apa? Motor. Nggak pernah. Oh enggak. Jadi kalau pergi motornya masing-masing. Oke. Jadi tadi ngantar anak masing-masing. Oh, kalau ngantar anak kan anakku saja tokoh, nggak sama beliau. Oh. Belum nikah kan? Betul. Iya. Nah. Tiba-tiba diajak nikah. Terus diajak nikah itu. Oh, bukan gara-gara lu kodein ya? Enggak ada kode apa-apa. Enggak ada kode ABC, enggak. Pokoknya dia mulai mepet-mepet terus, berarti apa tandanya kalau nggak pengen nikah? Kan dia pokoknya cerita kalau dia juga pengen nikah gitu. Ya, umurnya? Iya. Terus akhirnya, oh ya, dia kan punya kos-kosan kok. Di kos-kosan itu saya suka bawa anak saya juga ke situ. Itu tuh tadi aku agak bingung, apa hubungan dengan anak lu nyanyi lagu rohani waktu antar sekolah? Ya iya kalau umpamanya kemana-mana kan selalu nyanyi lagu rohani nih. Saya juga nyanyi lagu rohani. Terus ngikutin bocil yang di belakang. Pada saat itu saya ada masalah sama orang rumah. Nah waktu pas ada masalah itu saya ngomong nih sama diri saya sendiri. Ngomong dalam hati. Kalau umpamanya ada yang mau ngajak nikah, siapapun, pokoknya nggak mau ngelihat itu mau kaya mau apa, pokoknya kalau mau ngajak nikah, itu saya mau. Kalau gendero atau? Oh untungnya kan tidak, Allah masih melindungi saya dong kok. Ibaratnya pada saat saya Kristen, saya juga jadi Kristen yang baik kok, taat. Artinya waktu itu
tidak ini ya, tidak membatasi bahwa harus Kristen ya. Enggak, salahnya tidak ngomong harus Islam atau harus Nasrani atau apa gitu. Pokoknya siapapun. Siapapun. Alhamdulillah dapetnya yang bagus. Yang ibaratnya mengajak saya menuju jalannya Allah. Hidayah itu saya dapat dari beliau. Oke. Ya. Dapat dari beliau. Dari Allah. suami, calon suami. Wasilahnya. Oh ya, melalui wasilahnya. Ya Terus? kan benar lah hidayah wasilah. Iya. Heeh. Terus menikah. Alhamdulillah nikah, tapi nikahnya nikah siri. Nikah siri. Iya. Salahnya di sini. Enggak, saya bingungnya nih. Kenapa? Kok tua banget? Kok lu nggak laku nih masih? Siapa saya? Lu kan tadi bilang tuh, siapapun yang Iya. mengajak nikah akan aku terima. Dan kebetulan yang ngajak nikah orang Tapi tua. saya Cuma satu pilihannya artinya kan? Tapi tokoh memang secara logika kalau 63 berarti tua banget, enggak. Pada saat itu saksinya juga ada Enggak deh. lewat foto. Suamiku tidak seperti orang-orang umur 63 yang sudah tuir banget, enggak. Sehat ya? Sehat, gagah. Dulu kan dia kerjanya di Garuda. Garuda Indonesia. Jadi pilot. Oh enggak, bagian keuangan. Bagian kantor ya. Ya. Terus banyak kos-kosan lagi ya. Ada kos-kosan. Ada kos-kosan, enggak banyak. Ada banyak kos-kosan. kamar. Banyak kamar. Banyak kamar. Terus Nah di situ kan anak kos-kosannya juga kalau maghrib tuh ada tuh satu keluarga yang ngekos di situ. Kalau maghrib tuh anak-anaknya juga pada ke masjid bareng sama si bapak kosnya. Nah aku ngeliatnya tuh kayak adem banget ya. Kok harus salah sih mungkin. enggak? Suami saya nggak pernah mengakui. Jadi gini kok, di tempat suamiku itu satu RW terdiri dari 3 masjid. Ada 3 masjid. Ada 3 masjid dengan beberapa aliran yang berbeda. 2 rumah dari rumahnya dia itu LDI. Waduh, ada LDI ya. Iya, 7 rumah atau 6 rumah dari rumah kami itu Muhammadiyah. Pojok sendiri sana itu NU. Tapi suamiku tuh nggak pernah mengakui kalau dia orang Muhammadiyah. Tapi kami menginduknya di masjid situ karena dekat dengan rumah. Ya karena kalau LDI Nggak mungkin. sapu lu nanti. Kasihan nanti dia setiap hari ini cepel. Iya. Tapi nggak tahu sih katanya yang sekarang LDI nggak kayak gitu. Masih kok. Oh masih. Masih. Oh, enggak, yang dekat rumahku itu katanya Udah capek mungkin dia. nggak dipel. Udah capek ngepel deh. Iya. Nah, akhirnya ngajak nikah, tapi saya bersadat dulu Ya wajib sebelum lah. nikah. Iya, Kalau nggak haram nikahnya kan. iya, Harus ada dulu sebelum menikah. iya, KTP kan juga harus berubah. iya. Nah, alhamdulillahnya kok anakku itu tuh kami udah nikah nih. Iya. Tapi kan saya nggak bilang ke anak saya kalau umpamanya kamu agamanya apa, Dek, kamu ikut mama atau enggak gitu, enggak. Ada hari Ahad saya bilang sama anak saya, yuk Dek, mama antar ke gereja, kamu tugas loh. Dia kan sekolah minggu, kalau sekolah minggu gitu kan kalau di karismatik harus mimpin pujiannya, ada yang mimpin pujian. Nah dia tuh jadi kayak WL kecil gitu loh. Iya. Kamu mimpin loh, tapi mama nggak nganterinnya di bawah ya, kamu nanti jangan ke atas, soalnya udah nggak boleh masuk gereja lagi mama. Panas nanti saya. Nanti deh ya. Bakar saja. Bukan. Nanti apa namanya, malaikat-malaikatku kabur lagi. Habis itu anak saya tuh bilang gini kok, enggak aku enggak mau ke gereja mah. Emang kenapa? Orang mamahnya Islam kok anaknya Nasrani, saya bilang gitu. Terus saya bilang, mama nggak nyuruh kamu loh masuk Islam. Kalau kamu jadi Islam ya kamu jadi Islam yang benar. Tapi kalau kamu Nasrani ya kamu Nasrani yang benar. Pokoknya jadwal ke gereja tak antar. Tetap antar. Pada saat itu kan anak saya masih mau naik kelas 6 kok. Masih kelas 5 lah semester akhir. Oke. Alhamdulillahnya langsung masuk Islam. Anak ya. Ya. Itu kalau boleh tahu waktu memilih nikah ya, ini kontroversinya 2 kali lipat soalnya kan. Nikah sama yang lebih tua jauh plus Islam lagi gitu. Gimana keluarga tuh? Kalau ya ini nih loh kok, aku tuh kalau ngomong masalah keluarga saya juga bingung. Keluarga saya tuh gimana ya, jadi gini kok, saya dibesarkan sama keluarga saya yang saya anggap keluarga, yang dimana akte kelahiran saya itu atas nama papa sama mama saya yang ada di Bogor. Ternyata papa sama mama saya itu bukan mama sama papa kandung saya. Jadi kayak kalau bahasa
Jawanya itu Bude, kakaknya ibu saya. Saya tahu ibu saya kandung itu setelah saya menikah. Dikasih tahu. Yang saat ini sama saya. Nah, akhirnya dari pihak sana tahu kalau saya masuk Islam, ya mereka senang lah saya masuk Islam. Karena ibaratnya mereka kan udah nyuruh saya masuk Kristen juga susah ya. Jadi apa ya, karena jarak umur saya sama suami saya jauh, berarti kan sama kakak saya juga jauh dong kok. Ya. Harusnya mereka manggil ke suami saya Dek, akhirnya manggilnya Pak. Jadi kan lu sih pakai nikah sama orang yang lebih tua kan, jadi kita kan jadi kagok nih manggilnya kan kayak gitu kan. Ya gimana, jodohnya sama yang ini. Ya, terus ya tetap mereka bersyukur. Jadi mereka menghormati banget suamiku gitu loh, akhirnya bisa membawa adiknya masuk ke Islam. Kayak mantap, gitu. mantap. Terus dari keluarga mantan suami, harusnya kan tetap komunikasi dong. Enggak. Cucunya. Mantan suami yang mana nih? Yang udah meninggal. Oh, yang pertama? Ya, enggak. Padahal itu kan cucunya. Enggak, nanti kalau tahu itu nanti diambil. Sudah putus, iya, sudah. Benar-benar nggak mau. Ya. Apalagi kalau tahu anaknya cowok. Ya kalau masih tahu mungkin akan. Ya, mungkin berbeda cerita. Terus, ya. Mungkin saya nggak bakal serumah dengan Natalia sekarang. Mungkin saya nggak bakal kenal sama SMI. Betul. Semua sudah suratan. Ya. Jadi terus menikah. Setelah itu apalagi ceritanya? Di end? Apa ya? Kan waktu itu belum Islamnya kafal. Pada saat saya bangganya gini kok. Setelah saya sekolah di sekolah mualaf ini kan ketemu dengan banyak orang ya. Sebelum dong, kita cerita sebelum. Ya enggak, saya mau ini sebentar. Banyak orang yang masuk Islam karena menikah, tapi akhirnya mereka tidak dibimbing sama suaminya. Tidak dibimbing sama suaminya. Suaminya yang mengajak dia masuk Islam. Oke. Ya kan? Tapi alhamdulillahnya saya dikasih suami yang membimbing saya. Pada saat saya baru aja menikah, suami saya tuh udah bilang gini, Mah, kamu udah ditunggu loh sama Bu RW di ngaji sama Bu RW tuh udah ditunggu di masjid. Oh iya, masjidnya sebelah mana? Sayangnya suamiku tuh tidak mengantarkan saya ke masjid itu kok. Masjidnya di mana? Itu loh dekat sama rumah ini, kalau nggak 5 atau 6 rumah dari sini katanya gitu. Akhirnya datanglah saya sendirian tuh ke masjid itu. Ke masjid LDI? Enggak, namanya Masjid Nurul Komariah, itu masjidnya Muhammadiyah. Nah, saya nggak tahu tuh pengajian apa. Itu pertama kali setelah mualaf saya masuk masjid. Saya masuk dengan PD-nya tokoh, ya mungkin dari backgroundnya saya guru sekolah minggu ya kok. Assalamualaikum, saya selfie Bu, istrinya Pak Triswito. Padahal itu pengajian tuh bukan pengajian RT atau pengajian RW yang ibaratnya lingkungan sekitar. Itu tuh pengajiannya komunitasnya Ibu-Ibu Aisyah. Punyanya Muhammadiyah kan. Yang ibaratnya rumahnya itu tidak sekitar situ. Jauh-jauh gitu. Untungnya Bu RW-nya langsung berdiri karena udah dikasih tahu sama suami saya kan kalau umpamanya istri saya mau datang ngaji. Di situ. Nah, disitulah awal mula saya belajar ya. Belajar. Jadi semakin dipegang ini sama itu. Kebetulan takmir masjidnya istrinya yang sampai saat ini seperti ibu saya kok. Beliau juga kebetulan ketua PRA Aisyah pada saat itu. Jadi benar-benar saya Islamnya itu benar-benar inilah diperkuat. Ya, dipermudah dengan bertemu dengan orang-orang yang akhirnya saya masuk Islam tuh dipertemukan dengan orang-orang baik yang semakin menguatkan iman Islamku. Bukan yang malah membuat ternyata orang Islam tak benar gitu ya. Iya. Kadarullah ketemu yang beginian enak. Terus nyasar di SMI. Pada saat itu ada perempuan yang visit ke rumah saya kok. Oh, ada perempuan? Iya. Perempuannya gimana bentuknya? Cantik sih kok. Mbak Natali datang ke saya visit dengan membawa beras tadi. Wih, bawa beras? Bantuan sosial? Kalau usir, menghina ini, seorang kaya kok dikasih beras? Pertama saya nggak tahu, dia datang cuman orang tok,
berdua sama temannya. Terus gimana nih saya kalau kita kayak ngedirin kayak dulu konseling. Pertama dia bilang gitu kayak konseling dulu tuh, kalau di Katolik kan ada tuh konseling kayak gini. Pokoknya kayak gitu. Saya juga ekspektasinya tidak sejauh ini bakal ada sekolah terus belajar ilmu akidah, akhlaknya kita diperkuat. Pokoknya kayak gitu. Tahun 2019 apa itu ya? 2019 ya, sebelum corona kan ya? Iya, 2019 itu. Oke. Dapat datanya dari MCI. Oh, ada aja apa nih sumber mata-mata gitu? Nah, pokoknya ada yang memberitahu di sana ada mualaf, nanti kita survei gitu. Karena dulu saya sama Natali itu kan sama-sama di MCI. Oh, di Mualaf Center Indonesia. Iya. Dari situ. Terus akhirnya saya sekolah. dibawa ke sini. Bawa ke sini. Dulu kami belum di sini, di Lamper 2, Lamper Tengah 2. Suami saya masih ada itu kok. Oh, sekarang? Suami saya udah meninggal. Suami saya udah meninggal, rumah dia dijual. Akhirnya kami pada saat itu saya bilang sih sama Mbak Natali, gimana kalau kita ngekos berdua? Terus boleh katanya bilang gitu. Akhirnya ya emang udah jalannya Allah ya kok, dikasih kemudahan, dapatlah rumah ini yang besar. Kita tuh ekspektasinya dapat rumah besar nanti bisa nih sekolah mualaf di rumah kita ya saya. Jadi rumah ini buat kita berdua ya saya. Terus apa namanya, bisa sekolah di sini, menginduk di sini sampai sekarang. Oh. Akhirnya Jadi asal mula yang gedung ini sekarang karena inisiatif berdua untuk sama-sama tinggal di sini gitu. Iya. Makanya doain ya kok supaya rumah ini jadi milik kita berdua, atau kita bisa beli rumah yang SMI bisa gabung di rumah kita tanpa harus bayar uang kontrakan. Amin. Amin. Iya. Yakin ya seumur artinya selamanya ya SMI numpang di situ ya. Amin. Iya, amin. Ya. Pokoknya selama rumah kita bisa terpakai, kenapa enggak? Ya. Gimana tahu nanti kan begitu dapat, wah saya usir. Oh, enggak dong, enggak. Dari pertama kali sebelum SMI ikut gabung juga kita niatnya itu. Tapi alhamdulillah kan SMI-nya jadi itu. Oke. Baru tahu nih ceritanya, ternyata dari situ ya rumahnya jadi di sini lokasinya ya. Iya. Jadi waktu yang kemarin masih di lokasi lama, bukan tinggal di situ? Oh enggak, saya berada di rumah suami saya, Mbak Natalia masih di Sampangan. Sampangan, di mana? Ngalian. Jangli. Jangli. Nggak tahu juga saya. Ya, daerah atas, Semarang atas. Oke. Terus sekarang di sini, Insya Allah. Terus di SMI sendiri aktif juga artinya? Sebenarnya saya nggak aktif. Nggak, Dulu. Oh, di sini? Enggak, saya menceritakan dulu. Oh, iya. Dulu saya cuman santri biasa, siswa biasa yang ibaratnya datang belajar, pulang. Kalau umpamanya ada kegiatan dari SMI, umpamanya ngilat atau apa. SMI itu apa sih toh? SMI itu kan dananya enggak. Kalau bukan dari kita nyari, nggak akan bakal ada dana. Makanya mungkin lah duit jatuh dari iya. Makanya pada saat itu meskipun saya tidak pengurus, semisal saya bisa membantu, saya bantu. Nah, setelah saya tinggal di sini, beliau Mbak Natali itu ngajak, ayo jadi pengurus. Saya pertamanya nggak mau tampil gitu loh. Kalau umpamanya saya bisa bantu, tak bantu. Tapi aku nggak mau jadi pengurus. Pertamanya kayak gitu. Tapi kalau bukan kita lagi yang ngurus, siapa lagi? Ibaratnya kan sekolah ini kan dari kita untuk kita, oleh kita. Nggak hanya demokrasi aja yang kayak gitu, SMI juga. Masya Allah. Mbak Selvi, kalau boleh tahu nih, Mbak Selvi kan udah ngikutin belajar di sekolah mualaf udah lumayan lah ya, udah lama ya. Walaupun dulu memang saya lihat juga jarang datang, terus tiba-tiba datang, terus akhirnya bisa terlibat aktif gitu toh. Yang Mbak Selvi rasakan sendiri manfaatnya udah ikut belajar di sekolah mualaf itu apa, Mbak? Oh, banyak banget. Dari adab kita jadi semakin baik, ukhuwah Islamiyahnya kita juga terjaga. Kita tuh kalau belajar tertib. Mungkin di sekolah-sekolah yang jadi kayak anak sekolah beneran gitu kok, bersop. Nggak hanya sholat yang bersop, tapi kita belajar itu duduknya juga bersop. Rapi dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri, itu tuh rapi. Dan setiap belajar kita selalu membawa buku catatan. Jadi nanti bisa jadi saksi kita kalau
kita ibaratnya guru kita sudah nggak ada, sudah nggak mengajar di sini. Oh ini loh, pada saat dulu ustazah ini mengisi, membawakan tentang pelajaran ini, kita bisa membukanya lagi, mengulang lagi, murojaah lagi. Banyak yang kita dapat dari belajar di SMI, yang ibaratnya dulu kita nggak tahu apa-apa, jadi tahu. Apa namanya? Ya tadi itu, banyaklah. Sejauh ini yang Mbak Selvi kenal di SMI sendiri ya. Dulu kan kita belum yayasan ya, sekarang kita udah yayasan. Nah, yang Mbak Selvi kenal dari kepengurusannya gimana Mbak? Pengurusannya bagus, solid. Terorganisir gitu loh, Kak. Apa setiap 3 bulan sekali itu selalu ada kegiatan, mungkin itu rilah atau pokoknya ada aja. Kayak kemarin baru-baru ini kami baru aja melaksanakan manasik kok, belajar manasik. Pemanasan dulu ya. Pemanasan. Doakan ya kok, semoga kita bisa nggak hanya pemanasan, kita benar-benar ini ke tanah suci. Tapi ujungnya gini, kalau saya bilang ya, apa yang kita buat untuk Islam, nanti pasti Allah akan balas. Amin ya Allah, amin amin. Serius. Ini bukannya ini ya, bukannya mau sombong, tapi bukan mau lihat, tapi untuk motivasi teman-teman. Saya itu buat channel YouTube itu semua ya lillahi ta'ala. Yang pertama, yang paling penting. Terus yang kedua itu memang dari Allah yang bantuin semua. Bayangin, nggak ngerti apapun. Ya waktu saya buat channel saya tuh terbang paling kencang dibandingkan yang lain waktu itu ya. Dan kalau ditanya sama saya, bukan karena saya, tapi karena Allah. Banyak sekali rentetan peristiwa yang terjadi di dunia diskusi ini, ya terjadi di channel itu. Sampai waktu itu saya ditawari sekolah, bahkan saya pernah 2 kali nolak umroh. Dikasih umroh saya tolak 2 kali, karena waktu itu belum siap. Baru kemarin yang ketiga kali saya terima, karena waktu itu saya zaman dulu kan baru mualaf ya, jadi masih ada kayak gengsi Kristennya lah gitu. Ngapain nawari gue pikir kan gue bisa pergi sendiri gitu. Dulu masih gitu. Baru belajar dengan kita terima ya, orang mau membantu kita itu mendatangkan pahala untuk yang memberi juga gitu. Jadi jangan ditolak ya. Kita dapat, dia juga dapat gitu kan. Dia juga dapat. Jangan kamu tolak pemberian orang karena itu menutup dia punya pahala gitu. Ya. Dari situ saya belajar, ya udah kalau ada yang nawari kita terima gitu. Ya, dan kita berharap teman-teman nih, karena tahu ada yang tergerak ya. Karena saya yakin di luar sana memang banyak yayasan-yayasan, ya, orang-orang baik itu yang memang punya agenda tuh memberangkatkan orang setiap tahunnya. Ya, ada yang seperti itu. Dan semoga ini salah satunya kita ya kok. Iya. Amin, amin, amin. Ya balik lagi gitu. Allah pasti akan lihat mana nih pejuang-pejuangnya gitu kan. Saya yakin sih. Amin. Kenapa mau umroh? Karena mau jalan ya? Bukan mau jalan-jalan ya, benar-benar pengen pengen melihat rumah Allah yang selama ini cuman kita ngelihat di gambarnya, cuma ngelihat cerita-ceritanya. Kita pengen benar-benar berdoa, benar-benar ya, memang berdoa tuh tidak perlu harus ke rumah Allah atau gimana ya kok. Tapi apa salahnya kalau kita pengen iya, kita pengen datang ke rumah, kan tak kenal maka tak sayang. Semakin kita sayang sama Allah, ya itu. Tapi di situ keren ya, apa ya? Ini tambahan ya. Dulu kan kita tahu ya kota yang 24 jam itu kan kayak New York, ya Las Vegas orang bilang, kota yang tidak pernah tidur gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya Las Vegas juga tidur, kalau malam tuh sepi. Lu kalau Las Vegas itu malam juga sepi gitu, nggak serame siang, sore, ataupun jam-jam 7, jam 8 malam lah. Lu kalau jam 2 malam juga sepi gitu. Yang rame itu ya tempat-tempat tertentu kan gitu kan. Tempat-tempat tertentu. Ya. Kalau Mekah sama Madinah itu baru 24 jam. Jadi itu tutup nanti 1 menit sebelum kiamat mungkin. Ya. Dan itu ramenya tuh rame yang luar biasa gitu. Ramenya tuh yang bikin nyaman. Kalau kota-kota besar rame, tapi kan kita takut dibegal juga, dirampok gitu. Tapi kalau di sana tuh kan ya semua tuh nggak ada kriminal gitu. Paling yang ada kalau nggak sengaja nabrak orang ada emosian aja gitu kan, karena saking ramenya gitu. Dan itu benar-benar
malam itu suasana itu gila. Kalau saya bilang ya. Waktu itu saya berpikir udahlah mau cium Hajar Aswad nanti malam aja lah. Saya pikir lebih sepi gitu kan. Ternyata ramai. Lebih sepi siang. Oh. Makin malam makin rame. Kalau siang karena panas sekali orang masih mikir gitu kan. Kalau malam ampun. Lu jam 1 jam 2 malam ampun. Oh. Dan orang Arab memang malam aktivitas. Mallnya juga buka. Jadi enak sih itu. Tuh kan kok Julius ngomong kayak gitu, aku jadi semakin pengen. Ya semoga ya. Iya, amin. Kan ya nggak mungkin yang ibaratnya nggak ada yang nggak mungkin kalau umpamanya kuasa Allah udah bekerja buat kita. Dan nggak ini juga sih, nggak melulu harus ada yang ngasih gitu kan. Iya. Jadi rezeki datang luar biasa, tiba-tiba omset meledak ya, bisa pergi sendiri, bahkan mungkin bisa Kak Silvi yang bawa keluarga gitu kan, bawa kami. Nah, amin. Terus kalau boleh tahu tuh, jadi di sini belajar makin kuat lah ya. Sekarang ikut belajar doang atau aktif ngurus apa nih tadi? Ikut ngurus. Apa yang diurus? Apa yang diurus? Yang diurus di pengurus itu saya jadi seksi humas. Seksi humas. Apa yang dilakukan? Selama ini humas itu kan berarti hubungan masyarakat ya kok? Ya iyalah. Pengen mencari lagi mu'alaf lebih banyak lagi. Mencari? Iya. Terus kan banyak di luaran saya yang mu'alaf itu belum terjangkau, belum ada wadah untuk belajar. Nah pengen, nih loh di sini tuh ada loh rumah sekolah mu'alaf. Kamu datang belajar dengan guru-guru yang benar-benar ibaratnya nggak sembarang, ilmunya tuh benar-benar bagus. Di luaran sana tuh mu'alafnya, saya punya mu'alaf yang ibaratnya, saya punya teman mu'alaf kok dulu sebelum saya ajak ke sini. Dia malah mu'alafnya lebih dulu daripada saya. Dia dari semenjak dia SMA. Tapi pada saat apa namanya lagi belajar gini kan, pada saat itu mungkin dia tahun pertama dia di SMI. Di kita itu kalau mau apa namanya besok lebaran kan ada Bilal bingkisan lebaran, dan itu diisi sama ketua kita Koriko yang mengajarkan besok itu nanti harus mandi ya, mau sholat id mandi ya, apa namanya nanti bacaan ketika niatnya gini, takbir pertama itu nanti pada saat takbir bacanya ini. Nah itu teman saya itu nggak tahu kok, padahal dia mu'alaf udah lama. Nah saya kan yang udah bisa kan pasti langsung subhanallah alhamdulillah, jadi kan ikut ini kan, loh kok kamu udah hafal, karena dia orang Bogor, saya juga Bogor, dia kok kamu udah hafal Neng? Ya iyalah, kan setiap sholat id itu dibaca kali, nggak hanya sholat id, nggak ada idul fitri, idul adha juga. Emang lu nggak bisa? Nggak bisa. Berarti kan, oh alhamdulillah ternyata di saat aku memutus untuk jadi mu'alaf, apa namanya ilmu yang udah aku dapat tuh bisa berguna. Gitu. Akhirnya dia bisa tak ajak ke sini, jadi sekolah juga, sama-sama bersekolah kami di sini akhirnya. Paling berguna tuh kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Iya. Jadi senang gitu loh kok. Manfaatnya luar biasa gitu. Iya. Anak ngomong. Soalnya konteks bermanfaat bagi kita menjadi bermanfaat bagi orang lain tuh macam-macam mas ya konteksnya gitu loh. Apa aja memang? Nah, iya kan bisa diselewengkan juga tuh. Kalau kita pemikirannya positif aja ya Pak ya. Iya. Saya rada error jadi mikirnya dalam melenceng nih. Bermanfaat bagi orang lain Pak. Yang itu pun juga bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi kan salah-salahnya gitu loh. Itulah di luar konteks. Udah malam aku. Udah malam. Iya. Jadi Mbak Selvi mau nanya nih, berarti merasakan lebih nikmat di agama yang dahulu apa yang di agama sekarang nih? Kan susah Mbak kalau agama sekarang Mbak, suruh pakai baju rapat-rapat kayak lepet gitu loh. Lah memang tak akuin pertama kali, maaf ya, pertama kali udah masuk Islam itu kalau pergi kan harus pakai ini kerudung, jilbab. Itu tuh aku suka marah-marah tuh, yang kayak gini nih yang bikin repot nih. Aku tuh gak suka gerah, panas, udah pergi siang-siang pakai jilbab. Dulu kan saya belum bisa kok pakai jilbab.
apalagi jilbab segi 4, melewat kayak begitu, makanya suka emosi juga kalau umpamanya mau pergi. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin baik. Dulu saya, pelajaran berharga yang saya dapat dari suami saya kok. Dulu saya kalau marah sama anak, semua omongan kotor toh. Kebun binatang keluar lah ya. Enggak sih, enggak sampai saya gitu. Tapi mata kamu di mana sih? Makanya mata tuh nggak usah dikasih kaki, jangan taruh kaki. Pokoknya katanya cuma sekitar kayak begitu. Nah suami saya tuh negurnya tuh, kamu tuh seorang ibu loh. Kamu tuh sekarang udah jadi Islam loh. Ibaratnya ucapan seorang ibu itu doa buat anaknya. Doa yang paling didengar sama Allah itu doa dari seorang ibu daripada doa bapak. Itu dari, saya nggak tahu pada saat itu benar dan tidaknya ya kok ya. Tapi iya cuma iya ya. Kayaknya doa siapa juga didengar. Pokoknya cuma ngedumel kayak gitu. Tapi itu kata-kata dari suami saya yang sampai setelah dia menegur saya seperti itu, sekesel apapun saya sama anak saya paling cuma diem. Ya mungkin saksinya kalau sekarang serumah Mbak Natali, kalau bangunin sholat subuh kok, aduh kayak umpamanya mau berantem sama orang kampung. Sampai kadang-kadang kamu loh milih agama Islam, kan kamu yang milih toh. Kan mama nggak nyuruh loh, kenapa kamu malah nggak mau sholat? Sampai tak kecerakin air, semua kipas tak matiin, diseret-seret, pukul-pukul sama guling sama aku. Karena aku takut kok pertanggungjawabanku nanti di sana gimana. Bener kan kok? Betul. Iya. Ya, yang penting udah kasih tahu sih sebenarnya. Ya iya, meskipun dia udah besar, tapi bagi saya itu mau sampai kapanpun anak adalah anak. Itu masih tetap tanggung jawab saya. Itu perasaan seorang ibu. Iya, karena aku. Saya cowok nggak mungkin tahu. betul. Terus Mbak yang bikin penasaran nih, kan Mbak Selvi terhitung masih ya belum lama lah di Islamnya ya. Terus kok bisa nih ibunya Mbak Selvi bisa pada akhirnya itu tertarik menjadi juga ikutan masuk Islam, gimana kan masih ibu baru... Itu perjalananku lama juga loh, menarik seorang ibu Yeni Kreswia masuk ke Islam. Dari omongan halus sampai ke omongan kasar, itu tuh sudah aku sampaikan sampai terakhir kali itu. Pokoknya nanti kalau kamu meninggal langsung tak kubur ya bun, langsung tak panggil Arimate. Iya. Mereka masih beda agama kan gitu kok. Iya, karena saya kan nggak tahu kok nanti pendeta mana, maksud pendeta mantan pendetaku dulu tak panggil nanti, nggak mau kan kamu udah Islam. Saya kan takutnya kayak gitu kok. Makanya ibu saya juga nggak pernah ke gereja karena kondisi kakinya. Terus saya, iya, kalau saya ngantar nanti ke atasnya lagi nggak bisa. Makanya nggak pernah ke gereja juga. Saya cuma bilang kalau mau jadi Kristen ya Kristen yang bagus. Tiap pagi bangun tidur dibaca Alkitab nggak pernah dibaca. Pokoknya saya tuh kayak gitu, nggak pernah mau. Ya memang itu ya kok, hidayah mau dijejeli model apa kalau hidayah belum turun tuh nggak bakal bisa. Hingga suatu saat, di saat saya lagi diuji sama Allah, suami saya sakit, itu kan banyak yang mendoakan kok, yang datang pada mendoakan. Salah satunya itu namanya Ustadz Ainul Yakin, pimpinan pondok pesantren yang ada di Pucang Gading, saya lupa namanya. Itu datang pada saat itu bisa Ustadz Ainul Yakin itu suka mengisi di Komariah masjid kami menginduk itu kok. Tapi suami saya nggak pernah mau datang setiap kali ada kajian beliau karena ngaji. Suamiku almarhum Islamnya memang bagus kok, sholatnya tidak pernah telat. Sholat malamnya pun tidak pernah tertinggal, kecuali beliau sakit ya kok. Tapi dia tidak bisa ngaji. Itu yang sangat aku sayangkan. Kok bisa? Iya. Iya, sampai dengan umur segitu nggak bisa ngaji. Ya sebenarnya bisa kalau alibak tak gitu bisa, tapi itu untuk membaca Al-Qur'annya belum. Itu mungkin dulu juga sibuk kerja ya. Ya mungkin. Nah terus akhir kan didoain sama beliau pulang, saya bilang sama ibu saya, kan ibu saya selalu ada di depan selama beliau sakit, suami saya sakit. Bun, saya cerita itu Ustadz Ainul Yakin itu tuh suka
mimpin ngaji loh di Komaria, tapi Pak Tri nggak pernah mau ikut. Tapi beliau mau loh datang ke sini mendoakan. Itu loh besarnya hati orang-orang yang beragama Islam, mau mendoakan. Terus kamu kenapa toh kok nggak mau masuk Islam? Pada saat itu saya bilang gitu. Ibu saya diem toh. Kenapa? Karena kamu lahir di tanggal 25 Desember, kembaran sama itu Pak Jenggot. Saya tuh bilang gitu pada saat itu kok. Kok bilangnya Jenggot? Biasa orang gondrong. maaf, nanti ditiit gitu ya Pak? Enggak apa-apa itu. Itu kan memang benar kan? Nah terus enggak katanya, enggak mau katanya bilang gitu. Mau apa? Ya mau, ya mau apa? Mau terus jawabannya tuh mau dan mau lah, ya mau apa? Terus mau tidur, mau jalan-jalan, saya tuh sampai bilang gitu, mau masuk Islam, tapi aku dibimbing. Ibu saya tuh ngomong gitu, ya Allah kok itu maghrib kok. Pada saat itu lagi adzan maghrib, ibu saya tuh ngomong kayak gitu, aduh, langsung hatiku kayak ibaratnya di padang gurun kesiram air hujan meskipun tes gitu loh. Benar-benar ya Allah Bunda, aku langsung pertama kali saya hubungi namanya Bu Parni yang tadi saya bilang seperti ibu saya itu, ibu takmir masjid itu. Bu, alhamdulillah Bu, Bunda tuh Bu mau Bu masuk Islam Bu. Gimana Bu? Terus ya udah, ini Ustadz Ainekin masih ada mau syahadat sekarang. Terus lah gimana Bun mau syahadat sekarang? Lah saya mikirnya kalau orang bersyahadat kan setidak-tidaknya harus bisa Al-Fatihah dulu menurut saya. Pada saat itu jangan dulu Bu, saya benar tak ngomong sama Bunda dulu, gimana Bun mau sekarang? Jangan dulu, saya bilang jangan dulu deh Bu, nanti dulu aja, jadi nanti bisa tak ajarin dulu nih Al-Fatihah. Oh ya udah bener nih kayak gitu, daripada nanti mendadak langsung baca syahadatnya nggak benar, katanya bilang tak ajarin dulu syahadatnya biar bener. Akhirnya tanggal berapa ya lupa saya, di Komaria di masjid situ sama takmir masjidnya sama ketua PCM pengurus cabang Muhammadiyah disadatin ibu saya bulan Januari kemarin kok. Januari kemarin ya. Oke, artinya almarhum baru juga ya? Iya, suami saya meninggal 23 Juni kemarin. Masya Allah, artinya di tempat ini udah baru disewa? Baru. Meskipun Februari ini udah disewa, tapi saya belum menempati sini. Saya menempati sini setelah suami saya meninggal. Juni akhir. Saya Juni akhir baru pindah ke sini. Baru ke sini ya? Iya. Jadi kemarin Mbak Natali sendiri sini? Iya. Terus kalau boleh tahu, ini kan guru sekolah minggu dulu. Iya. Hilang gurunya, nggak dicari. Domba yang hilang. Domba yang hilang. Guru loh yang hilang. Gurunya yang hilang. Nggak dicari. Ya dicari. Terus? Waktu itu pernah ketemu sama sesama ini, ada apa namanya, guru sekolah minggu juga kok, cari kos. Kebetulan kan suami saya punya kos-kosan itu, nggak kos di saya. Terus karena saya pakai jilbab, dia tuh ngeliatin terus. Saya kenal ini. Ini bukannya Kak Selvi ya yang dulu ngajar sekolah minggu kan ya, yang di gereja Pak Bambang bilang gitu. Saya cuma diem aja. Emang kamu siapa Kak? Aku bilang gitu. Saya malah nggak kenal sama dia. Terus dia yang bilang gitu, oh iya saya Selvi. Udah gitu. Pantesan dicari sama ini loh Tante Heni. Kan ada juga yang seumuran sama saya, guru sekolah minggu juga. Kalau dulu waktu di gereja ikut komsel nggak? Ikut. Nggak dicari sama teman komsel? Enggak. Dia nggak tahu ya, karena saya langsung pindah rumah kan. Oh, karena pindah rumah. Nomor HP kan masih tetap? Kebetulan, nah itu qadarullah ya kok. Selalu kok setiap saya pindah rumah, nomor handphone saya selalu kebakar dan hangus kok. Terbakar? Hangus kok. Nggak isi pulsa? Iya, nggak isi pulsa. Jadi udah 3 kali ini saya. Ini waktu pas kemarin suami saya sakit, mau pindah ke sini juga kasusnya sama. Ini mau menghilangkan jejak atau apa? Nggak tahu saya. Lo tinggal ke berapa hari gitu kan? Loh, yang kedua, yang ini tuh itu hangusnya udah lama. Nggak saya urus-urus, pikir saya lah yang penting masih bisa buat WA.
Oh, udah duluan mati. Iya, meskipun mati kan masih bisa buat WA. Tiba-tiba nomornya dicetak ulang diambil sama orang lain. Enggak. Nah, pada saat itu tuh berapa hari suami saya mau diambil sama anaknya suami saya. Jadi waktu pas beliau meninggal, saya tidak mendampingi kok. Oh. Itu yang bikin saya sedih itu. Kenapa? Kan tadi kan saya udah bilang ya, kalau kami nikahnya nikah siri. Oke. Pada saat itu suami saya kan sakit, stroke, tapi tidak bisa ngomong. Karena posisi rumah dijual, akhirnya beliau dibawa sama anaknya ke Karanganyar. Ya sudah, akhirnya selesai. Tapi saya masih tetap beranggapan kalau beliau itu masih suami saya. Karena bagi saya, karena saya belum dicerai kok. Betul. Sama suami saya. Cuma dipisahkan oleh manusia. Ya, karena secara hukum kalah jadinya ya. Iya, karena saya kan nikahnya siri kan. Itu yang dibilang sama Mbak Natali bodoh. Iya. Masya Allah. Terus nih, kan sekarang aktif nih dan udah lebih dalam tentang Islam dan pernah di Kristen. Dulu waktu di Kristen pandangan kepada Islam positif, biasa saja atau negatif malah? Negatif. Negatif. Negatif kayak contoh kecil aja ya kok. Kalau di agama Nasrani yang dulu saya anut, kita kalau marahan itu nggak sampai 3 hari loh. Kan di ajaran agama Nasrani itu kalau marahan jangan sampai matahari tenggelam, jangan sampai ayam jantan berkokok. Berarti kan nggak ada 1 hari dong. Tapi kalau di agama Islam 3 hari kan, berarti tandanya ya kalau kita masih dikasih umur selama 3 hari. Kalau enggak, berarti kita membawa dendam dan membawa ini dong. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Bacaannya banyak. Terus harus puasa, harus ini. Ya kayak ini, tau nggak yang kemarin viral pendeta Saifuddin bilang, wah nggak enak jadi Islam. Ya, sholat harus lipat-lipat kaki gitu kan, nggak enak gitu. Makanya ikut aja ke kita perpuluhan sih, tapi kan duduk. Tapi duduk, cuma nyanyi. Kalau Islam harus nungging-nungging gitu kan. Itu gimana? Kok ketawa? Ya kan bener tuh, kalau bayarnya kalau yang bayarnya 2,5%, ya itu harus mau tiap hari 5 kali. Bersih-bersih lagi. Bersih-bersih, cengking, Harus terus lipat kaki. harus puasa sekian lama gitu, lipat kaki. Tapi saya mengakui loh kok. Ya tadi yang tadi diomongkan memang benar ya. Pada saat pas pertama kali masuk Islam itu kayak berat banget. Apalagi saya harus gini terus di buku tuntunan sholat kok. Oh ya, supaya nggak salah. Iya, baca pun sambil gini. Terus nanti kalau umpamanya mungkin gerakannya jadi nambah-nambah sendiri ya sama kita. Ngaji gini. Harus kan ada yang bilang kasih aja di bawah. Ya kan tulisannya kecil-kecil. Kalau zaman sekarang udah ada tuh yang lampu-lampu hidup tuh anak-anak kecil belajar. Iya. Depan dulu kan yoga tek juga saya. Maksudnya belum tahu tentang kayak gitu. Ada suaranya lagi. Nah, tapi setelah menjalaninya kok 5 kali menjalankan sholat 5 waktu kok 5 kali. Secara kasarannya ya kok ya. Muka kita tuh malah lebih bercahaya loh. Terkena air terus. Ya ibaratnya kasarannya lagi, bahasa kasarannya lagi kita kayak cuci muka terus kan. Ya lebih bersih. Lebih bersih. Kalau umpamanya tentang ilmunya kan, maksudnya saya belum terlalu inilah ya. Padahal kan pada saat kita berwudu kan benar-benar kita membersihkan ya. Malah lebih tenang. Kalau lagi emosi tiba-tiba wudu kan ada jeda waktu kita untuk nggak emosi. Gitu. Misalnya lagi berantem sama orang gitu kan, gitu waktu sholat malah kita jadi berpikir kok bodoh kali ya saya tadi kok marah-marah gitu. Nah itu toh balik lagi. Pas saya sama suami saya, mungkin Islamku belum begitu bagus kok. Saya akui. Mah udah sholat, kadang tuh saya suka bohong. Ya udah, apalagi kalau umpamanya lagi turun-turunnya saya nih, sholat, umpamanya lagi berantem lah sama suami. Berantem, suamiku tuh kalau berantem awet kok, nggak perlu diformalin itu. Meskipun udah dibaikin juga awet. Orang tuh bukannya kalau udah bukannya di Islam itu kalau marahan tuh kalau umpamanya udah kena air wudhu bukannya udah tenang ya, kok enggak sih? Nah kayak gitu ngapain juga aku sholat, dianya aja marah jadi ikut-ikutan malas sholat. Terus kalau ada masalah juga bukannya lebih mendekatkan ke Allah, aku nggak mau sholat. Tapi setelah
saya ditegur dengan sakitnya suamiku kok. Ya semoga seterusnya ya kok ya. Aku sholatnya jadi tepat waktu. Setiap adzan berkumandang, apalagi setelah ibu saya masuk Islam, ibuku tuh udah ngajakin sholat terus. Saya nggak mungkin, ibu saya kan belum bisa sholat sendiri kok. Ya kakinya apalagi ya. Iya, terus bacanya juga kan mungkin beliaunya nggak ini kan, jadi harus imaman sama saya. Malah saya kalah sama ibu saya. Kalau umpamanya udah subuh, ibu saya tuh udah mandi kok, udah wudhu. Ini kan saya lagi halangan nih, beliau udah jalan ke masjid. Bisa pakai ini ya? Iya, pakai krek. Terus kemarin saya bilang sama Mbak Natali, Bunda tuh, jadi gini kok, di sini nih marbotnya tuh perempuan, setahu saya ya, perempuan. Dia tuh bersih-bersihnya setiap pagi 3:30. Pada saat itu saya keluar 3:30 mau ke pasar, beliau tuh lagi ngepel. Karena ada YBM PLN yang menitipkan saya untuk dibagi ke orang, saya kan bingung nih mau dibagi ke siapa. Akhirnya saya kasih ke beliau marbot itu kok. Nah ibu saya kemarin itu bilang gini, Mbak, aku kan kalau ke masjid suka diambilin kursi tuh sama ibu itu tuh yang kemarin tak kasih biskuit ya. Nah kan saya nggak tahu kok ibu itu tuh perekonomiannya kayak gimana. Aku takutnya nanti malah beliaunya tersinggung gitu loh kok. Bener gak sih kok? Iya. Iya bisa juga kayak gitu. Nanti bisa dia lebih mampu dari kita, tak kasih biskuit ya, meskipun biskuit kami juga dapat dari YBM PLN. Dikasihin. Itu pertama. Yang udah saya gituin, kan aku nggak tahu Bun, ibunya itu tuh orangnya tuh ya, mampu atau enggaknya, takutnya nih tersinggung. Oh ya wis lah, wes tuh kayaknya tuh kayak gimana gitu. Terus besoknya lagi ngomong lagi kok, kemarin dia dikasih sama Ibu Parni itu kan ke sini dikasih 25.000. Kak Natali juga tahu. Ke kamar saya tek, apa Bun, Mbak, aku punya uang 25.000, mau tambahin 5.000 mau tak kasih ke ibu itu lagi kok. Ya Allah Bun, aku tuh nggak tahu dia itu perekonomiannya kayak gimana, apalagi 30.000, aku kan ya nggak enak toh kok. Kalau umpamanya lebih mampu daripada kita, nah kamu tuh harusnya yang dikasih tuh ibuku gitu loh. Tapi niat kalau mau ngasih, niatnya ngasih kalau ke masjid mending sedekah subuh aja, uangnya dikasih sedekah. Kan ada kelopak tuh, saya bilang gitu, kayak kolektor. Kalau umpamanya kamu nggak tahu kok keropak. Oh iya, gitu toh. Masya Allah, luar biasa nyokapnya. Ini satu lagi nih, kan selalu orang bilang kalau yang murtad itulah yang dipersekusi, bahkan sampai mau dihalalkan darahnya. Pandangan dari Kak Sylvia gimana? Benar nggak itu? Karena kok sering kali kalau murtadin tuh kesaksiannya selalu gitu aja gitu. Murtad dari Islam masuk Kristen. Iya, selalu dihalalkan darahnya. Setuju nggak? Atau sebenarnya itu bullshit doang gitu, cuma asal-asal ngomong aja mereka. Ibaratnya kalau menurutku kalau murtad, kenapa kamu harus murtad sih? Padahal ajarannya lebih bagus loh. Menurut saya ya. Iya. Yang ibaratnya kemarin tuh saya udah menjalani agama kamu loh. Ya memang sih ajaran agama dari kelima ajaran agama di Indonesia itu memang semuanya bagus. Mencintai Tuhannya, versi mereka masing-masing. Tapi kalau umpamanya menurut saya dengan kemurtadan, apa kamu dengan murtad hidup kamu jadi lebih baik lagi dari agama kamu sebelumnya? Kamu aku sih kayak gitu kok. Ya karena kan dibilang kan di sebelah tuh ada jaminan keselamatan. Di Islam nggak ada jaminan. Kejaminan keselamatan kalau kamunya tidak patuh dan taat, ya sama aja. Apa bisa menjamin kamu masuk surga? Dijamin kan ditebus. Ditebus tuh artinya kan apapun dosamu ditebus. Orang yang menebus dosamu aja pada saat itu juga memanggil-manggil yang lain kan? Bapak. Iya. Eloi namanya. Lah ya, benar kan kok? Iya, kalau di kitabnya ya. Iya. Iya, kalau di kitabnya gitu. Manggil-manggil. Tukang es krim. Pada saat kamu kesakitan dan pada saat kamu menebus dosa umat manusia di dunia, kamu masih memanggil bapakmu loh. Berarti kan dia hanya utusan. Iya, cuman utusan kan, belum jaminan kan.
Ya, Harusnya kan dari jualannya selalu itu kan, selalu jualannya ikutlah. iya, makanya harusnya Dipastikan kalau Islam kan masih insya Allah, iya. masih mudah-mudahan. Kalau kami pasti gitu. Sebenarnya pasti kalau umpamanya kita hidupnya ya sesuai dengan ajaran dan perintah Allah. Ibaratnya orang tua, kalau umpamanya anaknya mau minta, kalau umpamanya anaknya ugal-ugalan, apa orang tua yang meminta? Apa orang tuanya sayang? Kayaknya juga enggak. Betul. Begitu juga dengan Allah dong. Gimana Allah mau sayang sama kamu? Gimana Allah mau ngasih surga Firdausnya buat kita kalau umpamanya kita aja sebagai umatnya nggak menjalankan perintah sama ajarannya? Iya sih. Mantap, mantap, mantap. Oke, mungkin ada lagi nih mau disampaikan kepada orang-orang di luar sana, terutama yang masih bimbang untuk masuk Islam karena mungkin takut ya, 180 derajat kan berubah itu hidupnya. Yang sebelumnya nggak berkerudung, apalagi perempuan ya. Kalau cowok nggak banyak berubah sih, cewek yang paling banyak berubah gitu. Iya. Kalau kemarin kok pada saat manasik, saya sempat mencoba kerudungnya ada kayak nikof ya. Ternyata tuh ajaran Islam tuh memang bagus sih menutup aurat. Terus kalau umpamanya sampai bercadar kayak gitu, jadi kita nggak perlu ada perawatan nih. Mau gosong kayak, mau bibir hitam kayak, mau apa, ibaratnya nggak peduli gitu. Yang melihat tuh siapa tuh yang melihat kan ya suami sendiri. Memang ibaratnya tuh aurat kita tuh yang melihat ya muhrim kita, harusnya tidak untuk dipertontonkan. Benar nggak? Betul. Iya. Jadi nggak perlu berlomba-lomba pakai skincare juga ya. Iya. Boros bos, mending buat berinfak. Jadi sekali lagi untuk Mbak Selvi, Iya. bukan kira-kira, tapi tepatnya pesan untuk teman-teman yang masih di luar sana, yang masih bimbang, sekiranya aku mau ngikutin agama yang diperintahkan sama Allah, tapi gitu. Sedangkan untuk yang sudah di dalamnya itu sendiri harusnya gimana? Kalau apa pesan-pesan untuk terakhir dari Mbak Selvi di channel kita saat ini? Kalau menurutku tuh sebenarnya agama itu nggak bisa dipaksakan. Semua agama tadi kembali lagi baik, tergantung kitanya. Kalau umpamanya jadi Islam ya jadi Islam yang baik. Kalau umpamanya Kristen ya Kristen. Agama yang kamu pilih itu ibaratnya dijalankan dengan sepenuh hati. Terus untuk umat-umat Islam atau mu'alaf yang ada di luaran sana, tetap kita tuh harus punya komunitas yang ibaratnya bisa menguatkan kita. Kalau umpamanya kita belajar dengan para mu'alaf, sesama mu'alaf, ibarat kita kan semakin menguatkan. Yang ibaratnya kita belajar dari nol, kita nggak bakal merasa sendiri. Oh, kita punya teman nih yang senasib, seperjuangan, ibaratnya mulai belajar dari nol, gimana sholat, gimana Islam yang baik, gimana kita berhalak yang baik, ya kayak gitu menurutku. Oke, ada tambahan lagi kok? Nggak ada sih, saya rasa udah cukup ya. Luar biasa, semoga tetap istiqomah. Ini kok bisa kenal sama Kolo? Kolo itu pengurusnya SMI, Yayasan SMI kok. Pengurus? Sebelumnya. Coba diperjelas lagi Kak Natali. Iya, Kolo itu dulu memang salah satu foundernya dari SMI. Karena SMI sendiri adalah salah satu program dari Tionghoa Muslim Indonesia, TMI itu khususnya dari Kolo itu sendiri. Namun kita diizinkan oleh Kolo untuk berdiri sendiri dalam bentuk yayasan. Jadi Sekolah Mu'alaf Indonesia alhamdulillah sudah berdiri sendiri berupa yayasan, sudah lepas dari TMI. Tapi seperti kacang tidak lupa pada kulitnya, kita pun juga wajib untuk selalu berterima kasih dan menghargai peran serta dari TMI itu sendiri dan Koplu itu sendiri. Artinya Tionghoa Muslim Inspiration ya, TMI lah yang dulunya tempat kalian ya, payungnya. Terus sekarang udah ada payung sendiri gitu ya. Karena kalau pakai nama Tionghoa Muslim lucu juga gitu, bukan Tionghoa soalnya gitu ya. Iya. Karena kalau sekolah mualaf Indonesia ini kan kayak lebih
lebih semua ya, semua mualaf lah, mau suku apapun jadinya ya. Iya, bahkan untuk para ulama di luar sana itu terkadang mereka merasa respect karena ternyata ada toh sekolah mualaf Indonesia di mana orang setelah bersyahadat lalu ingin sungguh-sungguh belajar tentang ilmunya Islam itu sendiri, itu ada sekolahnya. Namanya sekolah berarti kan ada kurikulumnya. Tuh, cuman untuk tamatnya ya nggak tamat-tamat sih kok. Jadi ya alhamdulillah tuh di luar kita sudah sedikit diperhitungkan juga. Oh ternyata kalau mualaf mau belajar ada tempat sekolahnya. Iya. Memang harus ada yang ambil jalur perjuangan gini ya. Jarang-jarang, dan ini baru pertama sih ada yang langsung namanya sekolah mualaf gitu kan. Kalau biasa itu kan program ya, salah satu bagian dari program, ini langsung namanya sekolah mualaf Indonesia. Luar biasa ya. Mungkin itu aja dari kami. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan bagi teman-teman ya, sekali lagi yang ingin berinfak sedekah, membantu ya, membantu Yayasan Sekolah Mualaf Indonesia untuk bisa terus nih mengajarkan para mualaf, menjadi rumah bagi para mualaf ya. Silakan salurkan zakat infak kalian ke nomor rekening langsung ya, atas nama Yayasan Sekolah Mualaf Indonesia. Nomor rekening sudah ada di bawah ya. Iya. Mungkin itu aja dari kami. Sekali lagi makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.